Salah satu kerjaan yang sering kali ya bikin kepala kita mumet alias pusing kalau dapetin tangki harus dempul kayak gini. Nah, kadang kita suka kelewat ngamplas dempul sampai kebablasan epoksinya botak macam kayak gini, Gus. Nah, hal ini sering ya ditanyakan sama temen-temen. Untuk epoksi media kayak gini harusnya pakai primer atau filler, karena di sini ada bagian permukaan plat yang botak dan juga ada media yang dempulan. Nah, oke, langsung aja kita bahas di video kita kali ini, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Kajine Painting. Oke, Gus. Kita bakal jawab ini pertanyaan dari teman-teman yang suka bingung media tangki dempulan, ngamplasnya epoksi sama dempulnya kebablasan sehingga platnya kelihatan kayak gitu, amplasannya terlanjur bablas jadi kelihatan bodak-bodak kayak gini. Nah, untuk epoksi kita pakai primer atau filler. Nah, ini juga ada ya, di sini ada satu bagian yang amplasannya masih terlihat kasar. Nah, oke, di sini langsung aja ya kita jelasin ya. Untuk media seperti ini memang lebih bagus jika kita pakainya yang primer surfacer atau epoxy plat, karena platnya sendiri kelihatan. Pakai yang model filler juga bisa, tapi dengan catatan epoxy filler itu memang harus support di permukaan plat atau bisa menempel di permukaan platnya dengan baik. Nah, oke. Untuk epoksinya saya pakai Nikon Primer Surfacer PU ya. Kenapa kita pakainya ini? Ya karena kemarin setelah mereaksi Lake Match Hotel kita pakai epoksi ini, epoksinya masih banyak. Kan daripada harus beli lagi keluar cuan ya kita pakai yang ada. Nah, ini agak repotnya hardener PU itu nuangnya kadang suka netes kayak gini, Gus. Oh no. Untuk kali ini kita nggak pakai glass tacker karena ini udah agak capek, tapi malam ini tetap harus kita epoksi ya. Kita pakainya gelas biasa kayak gini, habis kelar tinggal kita buang. Kalau pakai glass tacker ini agak repot nyucinya, kebetulan thinner cuci juga tinggal dikit. Kita pakai gelas yang sekali pakai buang. Oke, rasionya seperti ini. Di atas itu ada 2 garis ya, harusnya kalau sesuai TDS ada di garis yang atas, Gus. Cuma kali ini kita turunin thinnernya, jadi masih dibilang ya cukup kental lah untuk epoksinya kali ini. Nah, langsung saja. Di sini untuk medianya udah kita bersihin tadi pakai degreaser, kemudian kita lap dulu pakai kain microfiber kayak gini. Fungsinya untuk membersihkan media tangki ini dari segala debu-debu kecil, terus sisa-sisa degreaser biar benar-benar kering ya, karena kalau degreaser belum benar-benar kering kadang suka kayak nanti ngeflek berminyak, Gus. Nah, langsung aja epoksinya di sini kita tuang. Untuk spray gun yang saya pakai kali ini tetap ya Awarita F3 nozzle 1,0. Ini udah kita bahas di video sebelumnya, Gus. Nah, untuk settingannya di sini pattern saya buka pol. Kemudian untuk jarum biasa 3 ulir. Untuk anginnya main feeling aja. Kali ini kita belum pakai manometer lagi ya. Nah, oke, untuk mode nembaknya media kayak gini kita jangan langsung main mode basah, Gus. Di lapis pertama dan kedua kita mainnya tembakan yang agak kering atau sedengan juga bisa. Yang penting intinya jangan langsung ditembak basah. Kalau kita tembakin langsung basah, resikonya apalagi kalau teman-teman mainnya epoxy encer ya, bisa ngeresep ke
dempul dan di permukaan di pinggiran dempulnya itu nanti bisa ngangkat. Nah, kemudian biar nggak terjadi bekas atau apa ya istilahnya mulau lah mungkin ya, kita bisa tembak dulu di media yang dempulan atau lebih bagus lagi di media yang kelihatan platnya dulu. Jadi kita fokus lapis pertama kedua mode agak kering di bagian itunya. Nah, seperti ini kita mulai dari dempulnya dulu ya. Sebetulnya lebih efektif kalau di bagian plat yang kelihatan dulu kayak gini, karena ini nanti bisa mengcover kerataan dari epoksinya Gus. Nah, banyak dari teman-teman yang masih bingung kayak gini, mode nembaknya harus dari mana, terus tembakannya kering atau basah. Nah, caranya seperti ini Gus. Nah, nyambung di obrolan yang awal tadi ya, antara primer dan filler. Kalau pakai primer ini bisa bagus karena ada plat yang kelihatan. Nah, kalau pakainya primer apa enggak lapisannya tipis? Nah, di sini yang harus kita perhatikan Gus, kalau kita pakainya primer, otomatis bagian permukaan baik itu dempul maupun epoksi yang untuk dasar ini harus benar-benar dalam keadaan rata. Kalau ada yang masih terlihat baret, ini nanti resiko masih bisa kelihatan, apalagi kalau kita mainnya epoksi encer. Nah, kalau kita mainnya mode agak cukup kendal, kemungkinan baret seperti di video awal tadi masih bisa tercover dengan rata. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita harus pakainya epoxy filler, bisa saja, cuma ya itu tadi, epoxy filler sendiri secara substratnya dia harus memiliki kemampuan menempel dengan baik di permukaan plat. Nah, epoxy filler macam kayak apa ya yang cocok untuk permukaan plat? Nanti di lain kesempatan bakalan kita bahas lagi Gus. Nah, setelah di lapis pertama dan kedua kita aplikasi epoksi dengan mode agak kering atau sedang ya istilahnya tadi, baru di lapis ketiga ini kita mainkan tembakan yang basah. Fungsinya untuk meratakan permukaan epoksinya ini nanti Gus. Nah, ketika kita main mode kayak gini, kita bakal lebih terhindar dari resiko dempul ada yang ngangkat, kemudian ada bekas macam mulau atau belentong-belentong kalau bahasa di sini ya. Nah, bakal lebih aman kita mode seperti ini. Jadi kesimpulannya di sini, untuk epoxy filler bisa kita mainkan selama dia bisa menempel dengan baik di permukaan plat. Kalau pakainya epoxy primer, kondisi media harus benar-benar rata, makanya diperlukan koreksi sebelum kita naik ke epoksi. Nah, koreksinya bagaimana mungkin di lain video bakal kita bahas juga. Untuk mode nembak, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman ya, di lapis pertama kedua mode agak kering atau sedang lah, baru di lapis yang ketiga kita tembak basah. Nah, ini udah kelar ya di lapis ketiga. Langsung saja di sini kita lihat untuk hasil mode kita nembak tangki ini Gus. Oke, udah kelihatan, nggak ada masalah. Semoga besok pagi ini aman Gus. Dan di pagi hari ini kita dapetin hasilnya kayak begini Gus. Alhamdulillah masih diberi aman, nggak ada masalah, nggak ada trouble. Untuk hasil epoksi terbilang ya cukup halus, nggak ada bekas-bekas mulau, nggak ada
belentong-belentong kalau bahasa di tempat saya. Nah, epoksi ini mendukung ya Gus ya, sebetulnya untuk kerja cepat, karena di TDS-nya atau di kemasan, dan juga saya mencari sumber tentang info epoksi ini, dia mendukung untuk kerja cepat. 2 jam setelah aplikasi di suhu normal itu sudah bisa kita naikkan amplas, kemudian naik ke tahap pengecatan. Nah, oke, kita lihat di sini baret yang di awal video, alhamdulillah ini tertutup dengan baik karena kita main mode cukup kental Gus. Nah, seperti inilah hasilnya dan juga info yang bisa saya sampaikan tentang epoksi untuk media plat dan juga dempulan. Jumpa lagi di video berikutnya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, salam sehat, anti sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.